Nah, ini tantangan Elia tahun 2022. Kami punya situs www.theelijahchallenge.org. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan. Kalau ingin mendapatkannya, email saya saja. Email saya elijah003@gmail.com. Sekali lagi, elijah003@gmail.com. Kirim email saja, nanti saya kirim filenya. Nah, tujuan seminar tantangan Elia sebetulnya bukan seminar tapi pelatihan. Begini, tujuan kami ialah melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Saya pribadi, saya percaya kami sudah masuk akhir zaman. Jadi waktunya singkat, tapi masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum Yesus datang. Jadi saya percaya akan ada akselerasi misi pada akhir zaman ini. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan tiap-tiap bahasa dan tiap-tiap kaum dan tiap-tiap bangsa. Jadi begini, kehendak Tuhan ialah dari setiap suku, setiap bahasa, setiap kaum dan setiap bangsa di seluruh bumi ada wakilnya, ada yang percaya kepadanya, ada yang disuci oleh kuasa darah Yesus. Jadi saudara, di Indonesia masih ada suku-suku terpencil di mana tidak ada satu pun orang yang percaya kepada Yesus. Jadi itulah maksud kita, melatih pekerja-pekerja Tuhan pergi menjangkau mereka, suku-suku yang belum dijangkau, supaya di antara suku-suku itu ada yang percaya kepada Yesus dan mereka akan hadir di depan takhta Allah pada hari itu. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, yaitu semua suku, semua kaum, dan semua bahasa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara-saudari kita hanya menyelesaikan amanat agung sebelum Yesus datang kembali, yaitu semua bangsa, suku, dan kaum dan bahasa harus dijangkau. Matius 18 ayat 19, Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya semua suku, semua kaum, semua bahasa harus dijadikan murid Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi begini, kita akan menyelesaikan amanat agung di Indonesia hanya dengan menjangkau semua suku-suku yang masih belum dijangkau. Artinya, di setiap suku di Indonesia harus ada orang-orang percaya atau gereja rumah yang bisa kabarkan Injil kepada orang suku itu dengan efektif dan berhasil. Itu artinya sudah dijangkau, ya. Nah, maksud tantangan Elia di Indonesia begini. Maksud kita ialah melatih dan mengumpulkan murid-murid Tuhan Yesus yang sangat serius untuk diutus menjangkau suku-suku terpencil untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Jadi maksud kami ialah melatih, mengumpulkan dan mengutus mereka, yaitu murid-murid yang sangat serius. Itu tujuan, maksud kami. Kalau saudara benar-benar ingin dapat menyembuhkan orang sakit seperti Tuhan Yesus, pelajaran ini harus diulangi berkali-kali. Bahan ini merupakan paradigma baru yang perlu waktu untuk mengerti, untuk menerima, dan untuk menjalankan. Pakai waktu, saudara, cukup banyak sebetulnya. Jadi, ini merupakan satu proses yang makan waktu. Kalau saudara ingin benar-benar mau menyembuhkan orang sakit, sama seperti Yesus menyembuhkan orang sakit, ya ini makan waktu, ya.
Bukan hanya 1 malam saja. Bahkan bukan hanya 10 sesi saja, harus diulangi berkali-kali. Nah, hamba-hamba Tuhan yang sabar dan setia belajar akan dipakai dengan sungguh-sungguh luar biasa. Itu pengalaman kami. Kami sudah mengajar ini selama 22 tahun. Dan ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang berkali-kali ikut pelajaran ini, akhirnya, mereka seperti roket itu bertolak pelayanannya sendiri. Banyak mujizat, banyak orang percaya kepada Yesus. Itu hamba-hamba Tuhan yang saya pernah latih. Nah, saya kasih laporan dari pekerja-pekerja kami di India, ya, supaya kalian tahu hasilnya bagaimana. Ini dari India. Di suatu kampung di India ada seorang dukun yang anak perempuannya diserang oleh setan-setan. Dukun yang lain membenci dia dan mengirim setan untuk menyerang anaknya. Sebagai dukun, dia sendiri mencoba membatalkan serangan itu dengan pakai ilmunya, tapi biar bagaimanapun dia gagal. Tiap hari keadaan anaknya semakin memburuk sampai dia tidak bisa makan dan dia bisa tidur. Akhirnya dukun itu menjadi sadar bahwa ilmu apapun, biar dari dukun lain, tidak akan melepaskan anaknya. Jadi, karena sudah jalan buntu, dia panggil pekerja-pekerja tantangan Elia. Mereka datang dan dengan otoritas dalam nama Yesus mengusir setan-setan yang menyerangi anaknya. Akhirnya anaknya terlepas dan sembuh. Dukun itu serta istrinya bertaubat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dukun, saudara-saudari, dukun. Seorang ibu namanya Sumitra digigit oleh ular yang sangat beracun dan waktu dibawa ke rumah sakit sudah tidak sadar lagi. Di situ dokter memberi dia suntikan anti racun, tetapi setelah setengah jam masih belum sadar. Dokter bilang kepada keluarganya bahwa tidak ada perubatan lain untuk dia dan dia harus dibawa pulang. Di rumah selama 3 hari berikutnya, Sumitra sama sekali tidak sadar dan keluarganya sangat-sangat berkhawatir. Terus keluarganya ambil keputusan panggil pekerja-pekerja kami. Memang keadaannya sangat gawat dan kalau melayani dia ada risikonya. Bagaimana kalau dia meninggal? Ya, kita malu kan? Ada risikonya. Walaupun demikian, pekerja-pekerja kami yang sudah kami latih, mereka pergi ke rumahnya dan melayani Sumitra dengan penuh keberanian dan otoritas dalam nama Yesus yang berkuasa. Pada saat itu, Sumitra kembali sadar. Karena itu, keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Menyaksikan mujizat itu, tetangga-tetangga mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudari, di situs kami ada kira-kira 700 kesaksian seperti ini. Jadi tujuan kami ialah melatih saudara-saudari menjalankan perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu dia mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah. Nah, bagaimana perintah itu? Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tuhan Yesus perintahkan mereka menyembuhkan orang-orang sakit. Tuhan tidak perintahkan mereka mendoakan orang sakit. Di keempat Injil, saudara-saudari, Tuhan tidak pernah perintahkan murid-muridnya mendoakan orang sakit sebagaimana kebiasaan kita masa kini. Sekarang, mari kita lihat tujuan utama mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari. Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Supaya yang belum percaya boleh percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah
dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi saudara, maksudnya begitu banyak mujizat-mujizat dicantum di dalam kitab suci ialah supaya orang berdosa, orang yang belum percaya boleh percaya bahwa Yesus itu Mesias. Dan oleh kepercayaan itu, dosa mereka diampuni, mereka menerima hidup yang kekal. Jadi, mujizat-mujizat Yesus yang dijalankan itu semua dalam konteksnya penginjilan, menjangkau orang-orang yang belum percaya. Semua mujizat yang dilakukannya adalah tanda ajaib bagi orang yang belum percaya bahwa dialah satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Yohanes 10 ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Papaku, janganlah percaya kepadaku. Ya, kalau tidak ada tanda-tanda ajaib, ya janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, mujizat-mujizat itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, pekerjaan-pekerjaan di sini adalah mujizat-mujizat yang dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa dialah Mesias, satu-satunya jalan kepada Bapa kami di surga. Jadi saudara, pekerjaan-pekerjaan di sini maksudnya adalah untuk membawa orang-orang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Pekerjaan-pekerjaan itu merupakan buktinya tentang siapakah dia, tentang identitasnya sebagai Mesias. Nah, pada waktu Yesus ada di dunia 2000 tahun yang lalu, dia menjalankan mujizat yang bagi manusia tidak bisa dibayangkan. Dengan 2 ikan dan 5 roti, Yesus memberi makan kepada 5,000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Itu nggak bisa dibayangkan, saudara. Air dijadikan anggur. Coba. 2 kali banyak ikan-ikan besar dipanggil masuk jala. Mujizat-mujizat ini yang tidak bisa dibayangkan membuktikan bahwa Yesus itu dalam rupa Allah sendiri. Nah, paling sering Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dari orang yang kerasukan. Nah, itulah mujizat yang paling sering Yesus lakukan. Kesembuhan ilahi dan pelepasan orang yang kerasukan. Mujizat-mujizat macam inilah yang Tuhan berjanji murid-muridnya juga akan menjalankan dengan tujuan membawa banyak jiwa-jiwa kepadanya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi, maksud pelatihan ini adalah melatih saudara-saudari memberi bukti ilahi kepada orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, cara melayani kesembuhan kepada orang yang sudah percaya, misalnya pada waktu kebaktian di gereja bisa berbeda. Nah, untuk orang yang sudah percaya disembuhkan, mereka harus mengaku dosanya dulu menurut Yakobus 5 ayat 16. Ya. Untuk orang yang belum percaya, tidak ada syarat. Ini tidak perlu mengaku dosa dulu. Ya. Itu untuk orang yang belum percaya. Tapi untuk orang yang sudah percaya, yang mau disembuhkan, ya harus mengaku dosanya dulu. Jadi, cara melayani kesembuhan kepada orang yang belum percaya dan kepada orang yang belum percaya berbeda, saudara-saudari. Kami fokusnya menyembuhkan orang sakit dalam konteks penginjilan, yaitu yang belum percaya. Nah, Tuhan Yesus mempunyai 3 jabatan. Tuhan Yesus itu imam. Dia juga nabi.
dia juga raja atas segala raja. Nah, memang Tuhan sekarang hari ini tidak ada lagi di dunia, sekarang dia di surga, duduk di sebelah kanan Bapa kami yang di surga, ya. Jadi Yesus nggak ada di dunia lagi. Jadi yang mewakilinya adalah kita, gereja, yaitu tubuh Kristus di dunia. Kita mewakili Tuhan yang sekarang di surga. Dan sebagai tubuhnya, sebagai wakilnya, kita juga punya jabatan yang sama. Ya, kepala kita ada di surga. Tubuhnya masih di dunia. Jadi kita meneruskan pelayanannya. Jadi kita punya jabatan yang sama. Kita juga punya jabatan imamat. Kita punya jabatan profetik. Kita juga punya jabatan raja sebagai tubuhnya di dunia. Nah, bagaimana? Jabatan imamat itu diarahkan kepada Bapa kami yang di atas. Nah, jabatan imamat itu termasuk doa, puji-pujian, nyanyi-nyanyian, adorasi, dan lain sebagainya. Itu semua diarahkan kepada Bapa kami yang di atas. Jadi arah daripada jabatan imamat itu ke atas. Ya. Nah, jabatan kedua yaitu jabatan profetik itu berbeda. Kalau jabatan profetik sebetulnya untuk bernubuat. Dan waktu kita bernubuat itu biasanya satu kepada yang lain di dalam tubuh Kristus untuk saling membangun. Ya. Jadi arah daripada jabatan profetik adalah horizontal. Horizontal. Kita bernubuat kepada sesama kita di dalam tubuh Kristus untuk saling membangun. Jadi jelas arahnya horizontal. Nah, jabatan yang ketiga adalah jabatan raja. Sebagai raja kita mengeluarkan perintah kepada bawahan yang di bawah kita. Jadi arah daripada jabatan raja adalah ke bawah, ke bawah. Jelas ya? Jadi ada 3 jabatan, ada 3 arah. Tidak sama. Nah, jabatan raja, kita fokusnya kepada jabatan raja. Jabatan raja memakai otoritas untuk menjalankan kehendak dan mewujudkan pemerintahan daripada seorang raja. Misalnya, anaknya mau kawin, mau nikah, ya, dan dia mau supaya ada istana dibangun untuk anaknya. Jadi bagaimana istana itu dibangun? Apakah dengan tangan sendiri raja itu harus membangun istana itu? Tidak. Dia keluar perintah saja kepada bawahannya. Dan karena dia punya otoritas, punya kuasa menguasai mereka, mereka semua tunduk. Tunduk. Mereka mulai membangun istana itu untuk anaknya. Jadi otoritas. Otoritas. Bagaimanakah cara menjalankan otoritas? Bagaimana? Seorang raja mengeluarkan perintah kepada bawahannya untuk menjalankan kehendaknya. Begitu saja. Keluar perintah. Itu cara menjalankan otoritas. Keluar perintah saja kepada bawahan. Nah, raja itu tidak pakai doa kepada Tuhan. Tidak. Kalau dia mau supaya bawahannya bangun istana untuk anaknya, dia nggak pakai doa kepada Tuhan. Tidak. Keluar perintah saja kepada bawahannya. Raja itu tidak mengeluarkan nubuatan kepada bawahannya. Tidak ada. Tapi keluar perintah kepada bawahannya dan mereka langsung tunduk. Jelas ya? Jelas. Itu otoritas. Nah, mari kita dahulu lihat bagaimana murid-murid Yesus masa kini melayani orang sakit menurut tradisi kita. Bagaimana? Biasanya dalam tubuh Kristus, kita murid Yesus melayani orang sakit. Bagaimana? Ya. Nah, biasanya begini. Kita pakai doa. Namanya doa kesembuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menyembuhkan orang sakit. Habis itu, ya sembuh nggak sembuh, urusan Tuhan. Ya, pokoknya aku doa saja. Sembuh nggak sembuh bukan urusan saya, urusan Tuhan. Ya, namanya doa kesembuhan. Doa. Ini tindakan imamat kepada Tuhan yang di atas. Ya, doa itu merupakan tindakan imamat, diarahkan kepada Tuhan. Ya,
Habis itu kita menantikan waktunya, menantikan waktu Tuhan untuk mujizatnya. Jadi setelah doa, kita tidak ambil tindakan apapun. Tidak, kita hanya tunggu aja. Jadi itu tindakan imamat. Atau ada orang-orang percaya, ada murid Yesus, waktu melayani orang sakit, mereka berkata, haleluya, terima kasih Yesus. Ya, sebelum orang sakit itu sembuh, mereka udah haleluya, terima kasih Yesus. Nah, itu merupakan tindakan imamat karena dia arahkan ke atas. Yesus sekarang ada di atas, di sorga. Jadi pada waktu kita berkata haleluya, terima kasih Yesus, itu merupakan tindakan imamat, diarahkan kepada Tuhan yang di atas. Dan juga kita ada yang bernubuat. Murid Yesus yang karismatik, mereka bernubuat. Mereka berkata, aku memproklamirkan kamu sembuh. Aku mendeklarasikan kesembuhan bagimu dalam nama Yesus. Ya, itu tindakan profetik. Karena merupakan nubuatan. Ya, semua proklamasi, deklarasi merupakan nubuatan. Jadi, tindakan profetik diarahkan kepada orang sakit itu. Arahnya horizontal. Orang karismatik juga berdoa dalam bahasa roh pada waktu melayani orang sakit. Nah, kalau kita berbahasa roh, itu kepada siapa? Itu kepada Tuhan, ya. Tuhan yang di mana? Yang di atas, ya. Jadi kalau berbahasa lidah, itu merupakan tindakan imamat diarahkan kepada Tuhan yang di atas. Jelas, ya. Ada yang begini, Bapa dalam nama Yesus saya tangking penyakit ini. Jadilah engkau sembuh. Nah, begini. Itu merupakan campuran, saudara. Campuran tindakan imamat dan setelah itu tindakan raja. Begini. Begitu kita sebut nama Bapa, itu ke atas, betul enggak? Diarahkan ke atas, di mana Bapa ada. Jadi waktu kita bilang Bapa dalam nama Yesus, itu sudah tindakan imamat. Tapi setelah itu kita keluar perintah. Saya tangking penyakit ini, jadilah engkau sembuh. Kita keluar perintah, yaitu tindakan raja. Jadi yang ketiga ini merupakan campuran tindakan imamat dan tindakan raja. Ya, saya harap itu jelas. Nah, sekarang Yohanes 14 ayat 12. Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, jadi begini ya. Sekarang kita mempelajari bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit untuk memberi bukti dialah Mesias dan Juru Selamat. Ya. Dan habis itu, kita akan memperbandingkannya dengan cara kita biasanya melayani orang sakit. Seperti di atas tadi. Ya. Jadi sekarang kita belajar bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Terus diperbandingkannya dengan cara kita biasanya melayani orang sakit. Beda jauh, saudara-saudari. Nah, bagaimanakah Yesus mengusir setan? Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa atau otoritas. Kuasa itu sama dengan otoritas. Ya. Jadi, pada waktu mereka dengar dia mengajar, mereka takjub karena kata-katanya bukan hanya kata-kata saja, tapi didampingi dengan mujizat, dengan kuasa, kenyataan otoritas, saudara. Ya, kalau biasanya di gereja, ya kita punya pengajaran cuma kata-kata saja, ya. Nggak ada tanda ajaib yang mendampinginya, nggak ada. Tapi Yesus lain. Sampai si pendengar itu takjub, perkataannya ini penuh kuasa. Nah, macam mana kuasa itu? Macam mana kenyataan kuasa itu? Ayat 33, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai, engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Jadi pada waktu Yesus melayani di rumah ibadat ini ada orang kerasukan. Ya. Nah, tapi kira-kira bagaimana tindaknya orang percaya yang
orang percaya yang biasa waktu diancam oleh setan. Ya. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan bertindak nanti. Ya. Tapi tunggu. Ya. Bagaimana tindakannya orang percaya yang biasa kalau diancam oleh setan? Ya. Bagaimana? Biasanya ada yang lari ketakutan. Ya. Ini orang percaya yang biasa. Ini tindakan pengecut, saudara. Dan saya percaya Tuhan tidak begitu senang dengan tindakan ini. Nah, ada orang percaya yang pakai doa, berseru kepada Tuhan yang di atas. Oh Tuhan, tolonglah orang ini. Dia kerasukan setan, tolonglah Tuhan Yesus. Nah, ini merupakan tindakan imamat yang diarahkan kepada Tuhan yang di atas. Doa dan berseru kepada Tuhan. Orang karismatik, ada yang akan berdoa dalam bahasa roh. Ya, bahasa roh itu tindakan imamat karena diarahkan kepada Tuhan yang di atas. Ya, berbahasa roh. Ada orang karismatik juga bernubuat. Mereka keluar proklamasi. Aku memproklamirkan kamu terlepas dari setan ini. Haleluya, terima kasih Yesus. Aku mendeklarasikan kamu terlepas. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Jadi ada yang bernubuat, proklamasi, deklarasi, dan lain-lain. Nah, ada yang berkata, Bapa, dalam nama Yesus kami perintahkan setan ini keluar. Nah, itu apa saudara? Ya, itu merupakan campuran. Campuran tindakan imamat dan setelah itu tindakan raja. Satu kali lagi, kalau begitu saya sebut Bapa, itu diarahkan kepada Bapa yang di atas, artinya tindakan imamat. Ya. Terus saya bilang, dalam nama Yesus keluar. Wah, itu tindakan raja. Jadi ini merupakan campuran tindakan imamat dan tindakan raja. Jelas ya? Nah, tindakan apa yang akan dilakukan oleh murid Yesus yang tahu kebenaran, yang tahu firman Tuhan? Nah, murid Yesus yang tahu kebenaran, yang tahu firman Tuhan akan ambil tindakan serupa dengan yang Yesus sendiri lakukan. Amin? Amin. Kalau kita muridnya, pasti kita mengikuti jejaknya. Apa yang dia lakukan, kita juga melakukan. Amin, saudara. Jadi, murid yang tahu kebenaran, kita akan berbuat apa yang Yesus berbuat dalam hal ini. Bagaimana Tuhan Yesus bertindak di sini? Bagaimana? Mari. Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah dari badannya. Apakah Yesus berdoa untuk dia, saudara? Apakah ada doa di sini? Apakah dia berdoa kepada Bapaknya? Enggak ada tindakan imamat sama sekali. Apakah Yesus tutup mata, saudara? Kalau kita tutup mata, kita rohani sekali, mujizat terjadi, ya. Saya percaya di sini Yesus tidak tutup mata. Kenapa? Karena dia tidak pakai doa, saudara. Dia pakai keluar perintah. Dia menyerang musuh. Setan itu musuh diserangi oleh Yesus. Pada waktu kita menyerangi musuh, kita tidak tutup mata. Mata kita terbuka. Kita menatap musuh itu. Apakah ada tindakan atau kata-kata seperti haleluya atau terima kasih kepada Bapa? Apakah ada enggak tindakan imamat diarahkan kepada Bapaknya? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami perintahkan setan ini diam dan keluar? Apakah dia sebut panggil nama Bapa dulu? Tidak ada. Tidak ada tindakan campuran imamat dan raja. Tidak ada. Ada tindakan profetik, ada nubuatan, ada proklamasi, deklarasi untuk orang kerasukan itu. Ada enggak? Tidak ada. Apakah Yesus mengikat setan itu? Apakah dia bilang, setan aku mengikat engkau? Ada tidak? Tidak ada. Apakah Yesus berkata, amin, sesudah keluar perintah. Diam, keluarlah daripadanya. Amin. Apakah ada amin? Tidak ada. Tindakan Yesus itu 100% tindakan raja. Yaitu perintah kepada setan itu. 100%. Tidak ada campuran sama sekali. 100% tindakan raja. Dia keluar perintah kepada setan itu. Diam, keluarlah daripadanya.
Hasilnya, setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Hasilnya mujizat, saudara. Nah, bagaimanakah Yesus melakukan mujizat ini? Bagaimana ya? Dengan menjalankan otoritas yang diberikan kepadanya oleh Bapanya. Bapanya telah memberi otoritas menguasai setan-setan kepada Yesus. Jadi bagaimana menjalankan otoritas? Dengan keluar perintah. Otoritas dalam bahasa Yunani adalah exousia. Otoritas tidak dijalankan dengan berdoa atau dengan bernubuat, tetapi dengan keluarkan perintah, yaitu tindakan raja. Otoritas itu tidak dijalankan oleh doa, yaitu tindakan imamat diarahkan kepada Allah yang di atas, ataupun dengan bernubuat, yaitu tindakan profetik diarahkan kepada orang yang sakit, tidak. Melainkan dengan keluar perintah kepada penyakit yang dibawa otoritas kita. Nanti sebentar lagi saudara akan lihat bahwa setan-setan dan sakit penyakit ada di bawah otoritas kita nanti, ya. Yaitu tindakan raja. Otoritas dijalankan dengan tindakan raja, yaitu keluar perintah kepada apa yang dibawa otoritas kita. Ayat 36. Dan semua orang yang menyaksikan mujizat itu takjub dan berkata seorang kepada yang lain. Katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Kenapa mereka takjub, saudara? Perkataan apa yang begitu hebat? Diam, keluarlah daripadanya. Itu kata-kata yang menakjubkan mereka. Diam, keluarlah daripadanya. Kenapa kata-kata itu begitu menghebatkan? Kenapa? Oleh karena Yesus tidak berdoa. Sama seperti kita yang pasti berdoa, Yesus tidak berdoa. Begini ya, sebelum Yesus datang, kalau ada orang kerasukan setan, mereka hanya bisa berdoa kepada Allah saja. Karena hanya Allah berkuasa atas setan-setan. Manusia tidak punya kuasa itu. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, paling-paling mereka doa kepada Allah saja. Nanti ya sembuh nggak sembuh, terlepas nggak terlepas, ya urusan Bapa kami di surga. Tapi Yesus tidak pakai doa. Dia keluar perintah. Sebab dengan penuh wibawa. Nah, wibawa itu sama dengan otoritas, ya. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Yesus nggak pakai doa. Dia keluar perintah kepada setan itu tunduk. Dia keluar. Artinya Yesus punya otoritas seperti Allah sendiri. Siapakah orang ini yang punya otoritas seperti Allah sendiri? Hanya Allah yang punya otoritas menguasai setan-setan. Siapakah orang ini? Yesus dari Nazaret. Nah, dalam bahasa asli, wibawa sebetulnya adalah otoritas. Jadi di atas sebetulnya sebab dengan penuh otoritas dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Nah, kuasa yang di atas itu adalah tenaga. Tenaga. Bahasa Yunani dunamis. Nah, oleh karena Yesus diberi otoritas menguasai setan-setan oleh Bapanya, Yesus tidak perlu berdoa minta Bapanya membebaskan orang yang dirasukan itu. Nggak perlu. Dia sendiri bisa mengeluarkan perintah kepada setan itu supaya keluar. Dia sendiri bisa keluarkan perintah. Amin. Dia sendiri bisa keluarkan perintah karena dia sendiri sudah punya otoritas menguasai setan-setan. Jadi otoritas itu tidak dijalankan dengan berdoa kepada Bapa saja ataupun dengan bernubuat kepada orang yang kerasukan itu. Tidak, saudara. Melainkan dengan keluarkan perintah kepada yang di bawah otoritas kita, yaitu
tindakan raja. Amin. Otoritas tidak dijalankan dengan doa atau nubuatan, tetapi dengan keluar perintah, yaitu tindakan raja. Arahnya ke bawah. Nah, bukan Yesus tidak pernah berdoa, saudara. Jelas Yesus sering berdoa. Tapi ada saat yang tertentu di mana dia tidak berdoa, melainkan mengeluarkan perintah. Kita akan belajar membedakan kapan kita seharusnya berdoa dan kapan seharusnya kita mengeluarkan perintah. Dengan demikian, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan dan menggenapi Yohanes 14 ayat 12. Nah, apakah yang Tuhan janjikan pada Yohanes 14 ayat 12? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi saudara akan mengusir setan-setan dengan cara yang persis sama dengan cara yang Yesus jalankan. Amin. Harus pakai cara yang sama. Nggak boleh pakai cara dari tradisi kita. Jangan pakai cara yang ada di dalam Alkitab. Pakai cara yang Yesus sendiri jalankan. Dan saudara akan menyaksikan hasil mujizat. Untuk mengusir setan itu, Yesus menjalankan tindakan raja saja. Perintah yang dikeluarkan kepada setan yang di bawah otoritas Yesus itu. Tidak ada tindakan imamat yang diarahkan kepada bapanya yang di atas. Tidak ada. Tidak ada tindakan profetik, tidak ada nubuatan, tidak ada proklamasi, tidak ada deklarasi yang diarahkan kepada orang yang kerasukan itu. Tidak ada. Nah, saudara-saudari, kita harus ikut cara Tuhan Yesus dengan persis. Amin. Jangan ikut tradisi saja lagi. Tradisi itu kosong. Kosong. Nggak ada hasil. Nggak ada mujizat. Hanya tradisi manusia saja. Biar kita ikut cara Tuhan Yesus dengan persis. Dan kita akan menyaksikan mujizat dalam rangkanya penginjilan. Lukas 4 ayat 37, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Karena mujizat, saudara. Nah, bagaimana Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja, di mana tidak ada setan yang terlibat, cuma sakit jasmani saja. Bagaimana? Begini. Kami telah diajarkan bahwa orang percaya diberi otoritas untuk mengusir setan-setan. Itu jelas, ya. Akan tetapi, kalau ada orang yang sakit secara jasmani saja, kami berpikir kami hanya bisa berdoa dan minta kepada Tuhan menyembuhkan orang itu. Mana bisa menghardik sakit kepala atau menghardik demam? Nggak bisa. Mereka bukan setan. Mereka nggak ngerti kalau kita menghardik mereka. No, nggak mungkin. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Sembuh nggak sembuh urusan Tuhan. Ya, begitu. Habis doa, sembuh tidak sembuh, urusan Tuhan. Ya, nah ini waktu melayani orang yang sakit jasmani saja. Ya. Mari kita lihat bagaimana Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja. Mari. 38, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Nah, Simon itu sama dengan Petrus, ya. Sama orangnya. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Yesus menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Yesus menghardik demam itu, terus penyakit itu tunduk meninggalkan ibu mertua Petrus. Nah, apakah Yesus berdoa saja? Dan setelah itu sembuh nggak sembuh urusan Bapaknya di surga? Ya tidak. Tidak ada.
Apakah Yesus berkata, saya memproklamirkan kesembuhan bagimu. Aku mendeklarasikan kamu sembuh. Haleluya. Ada enggak? Tidak ada proklamasi atau deklarasi. Tidak ada. Tidak ada nubuatan, saudara. Tidak ada. Tidak ada deklarasi. Tidak ada. Apakah ada tindakan imamat kepada Bapa? Apapun. Apakah Yesus bilang, haleluya, terima kasih Bapa? Ada enggak? Ada sesuatu hal yang ditujukan kepada Bapa yang di atas? Tidak ada. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami tangking demam ini. Haleluya. Ada sebut nama Bapa? Tidak ada. Apakah Yesus berkata, amin, setelah menghadapi setan itu? Bukan setan, tapi demam itu. Apakah Yesus berkata, amin? Tidak ada. Tindakannya 100% raja diarahkan kepada demam. Langsung kepada demam itu. Apakah Yesus mengikat demam itu? Itu sebagaimana kebiasaan kita, ya, kita suka ikat setan, ikat ini, ikat itu. Apakah Yesus mengikat demam ini? Tidak ada, saudara-saudari. Apakah Yesus memakai karunia kesembuhan di sini untuk menyembuhkan ibu mertua Simon? Ini pertanyaan yang penting sekali. Apakah Yesus di sini? Karena kan dia menyembuhkan orang sakit, artinya dia menjalankan karunia kesembuhan. Betul enggak? Mari, hal ini harus diselidiki dengan baik-baik. Karena hal ini sangat penting. Ini sering tidak difahami oleh murid-murid Yesus. Seringkali kita keliru. Mari kita menyelidiki hal ini. Tuhan Yesus menghardik demam itu sama seperti dia menghardik setan yang di rumah ibadat tadi itu dengan wibawa, yaitu dengan otoritas. Jadi pada waktu Yesus menghardik setan itu dengan otoritas, dengan keluar perintah. Dia juga menghardik demam itu dengan sama hardiknya. Menghardik demam itu yaitu pakai apa? Otoritas. Ingat, di rumah ibadat tadi, tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan semua orang takjub, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa, artinya otoritas, dia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dengan demikian, dengan menghardik demam itu, ya, Yesus menjalankan kesembuhannya. Jadi, Tuhan menghardik setan itu dengan otoritas, dan waktu dia menghardik demam itu juga dengan otoritas. Tuhan juga menghardik demam yang menyakiti ibu mertua Petrus dengan apa? Dengan otoritas. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Artinya menghardik dengan otoritas. Artinya keluar perintah kepada demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Jadi Petrus menyembuhkan perempuan ini dengan menghardik dengan otoritas. Dan bukan dengan karunia kesembuhan. Bukan dengan karunia kesembuhan, melainkan dengan otoritas. Jadi untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus tidak menjalankan karunia kesembuhan. Tidak. Melainkan memakai otoritas untuk menghardik demam itu sehingga ibu mertua Simon sembuh. Mari kita menyelidiki hal ini dengan lebih seksama lagi, saudara-saudari. Mari. Di manakah karunia kesembuhan diajarkan di Perjanjian Baru? Di mana? Di mana ya? Nah, karunia ini diajarkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 12 sebagai salah satu karunia Roh Kudus yang dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Ya, ada 9 karunia-karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah karunia kesembuhan. Itu karunia Roh Kudus. Dan maksudnya untuk membangun tubuh Kristus, untuk melayani sesama kita, untuk membangun tubuh Kristus, ya. Nah, tubuh Kristus itu gereja. Tapi waktu di Injil sebenarnya belum ada gereja. Betul enggak? Kapan gereja lahir?
pada hari Pentakosta, kisah Rasul-Rasul, baru ada gereja. Sebelum kisah Rasul-Rasul, di zaman Injil, tidak ada gereja. Mereka hanya memberitakan firman Tuhan, menyelamatkan orang berdosa. Ya. Jadi di Injil, belum ada gereja. Dan juga belum ada karunia kesembuhan karena Roh Kudus belum datang. Hanya pada kisah Rasul-Rasul, Roh Kudus datang. Jadi sebelum dia datang, tidak ada karunia-karunia dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membawanya kepada gereja. Amin. Jadi, yang mana muncul lebih dulu, saudara-saudari? Karunia kesembuhan atau otoritas menguasai sakit penyakit? Yang mana lebih dulu, saudara-saudari? Otoritas lebih dulu. Di Injil sudah ada manifestasi otoritas. Tapi di Injil belum ada Roh Kudus. Jadi belum ada karunia-karunia Roh Kudus. Artinya belum ada karunia kesembuhan daripada Roh Kudus. Amin. Jadi yang Tuhan Yesus pakai untuk menyembuhkan orang sakit adalah otoritas dan juga tenaga. Nanti minggu depan kita akan belajar tenaga. Ya. Jadi otoritas dan tenaga untuk kesembuhan tidak sama dan sangat berbeda dengan karunia kesembuhan. Di Injil belum ada karunia-karunia karena Roh Kudus belum datang. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di Injil, sebenarnya ia tidak pakai karunia kesembuhan, melainkan dia pakai otoritas dan tenaga kesembuhan. Jangan bingung lagi, saudara-saudari. Nah, saudara masih ingat janji Yesus di Yohanes 15 ayat 12? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudara akan menyembuhkan orang sakit dengan cara yang persis sama dengan Yesus, dengan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara adalah murid Yesus yang sebenarnya, saudara akan melakukan apa yang dia lakukan. Saudara akan pakai cara yang dia pakai. Nah, bagaimana Tuhan Yesus melengkapi murid-muridnya menyembuhkan orang sakit? Bagaimana? Mari. Lukas 9 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa, yaitu otoritas kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, di sini tenaga dan kuasa itu yang Yesus pakai untuk menyembuhkan orang sakit. Tenaga dan kuasa itu sekarang diberikan kepada ke-17 murid-muridnya, ke-12 murid-muridnya, supaya mereka bisa diutus untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dan mengusir setan-setan sebagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Tenaga dan kuasa sekarang diberikan, dipercayakan kepada ke-12 muridnya. Sekarang mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka bisa usir setan karena mereka diberi kuasa tenaga ilahi oleh Tuhan. Nah, menyembuhkan penyakit-penyakit termasuk COVID-19. Amin, saudara. Jangan takut kalau ada orang sakit COVID. Pergilah, sembuhkanlah mereka dan katakanlah kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ayat kedua, dan Yesus mengutus mereka, yaitu ke-12 murid, untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Bukan mendoakan orang, tapi menyembuhkan orang sebagai buktinya Yesus itu Mesias. Satu-satu jalan kepada Bapa kami yang di surga. Bukan mendoakan orang. Bukan. Jadi kuasa atau otoritas dan tenaga yang Yesus jalankan untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan diberikan kepada murid-muridnya. Diberikan.
Nah, pada sesi 2 kita akan belajar mengenai tenaga yang tidak sama dengan otoritas. Itu sesi 2. Jadi dengan kuasa atau otoritas itu mereka dilengkapi menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Mereka sekarang dilengkapi kerana diberi kuasa otoritas ilahi. Satu kali lagi. Ya, satu kali lagi. Semua ini terjadi sebelum hari Pentakosta. Jadi kuasa atau otoritas dan tenaga yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya tidak sama dengan karunia kesembuhan. Tidak sama. Karunia kesembuhan tersedia hanya setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Amin? 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 Setuju? Saya harap setuju, ya. Nah, Lukas 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi setelah menerima kuasa dan tenaga itu, mereka pergi dari kampung ke kampung, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit di mana-mana, di segala tempat. Nah, bagaimanakah mereka menyembuhkan orang sakit? Pakai doa, ya? Pakai nubuat, ya? Tidak. Dengan menjalankan otoritas dan tenaga yang baru saja Tuhan berikan kepada mereka. Jelas? Seharusnya jelas. Nah, apakah masa kini? Murid-murid Yesus, saudara dan saya, seharusnya tetap menjalankan apa yang dijalankan murid-murid Yesus di Injil. Ya tidak? Apakah kita masa kini tetap harus pergi dari kampung ke kampung, desa ke desa, memberitakan Injil, menyembuhkan orang di segala tempat? Ya atau tidak, saudara? Jelas ya. Masa kini, kita sebagai murid Yesus seharusnya tetap menjalankan apa yang dijalankan murid-muridnya dulu pada keempat Injil. Jelas ya. Perintah Yesus itu masih berlaku. Perintah Yesus itu yaitu sembuhkanlah orang sakit di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Perintah itu tetap berlaku pada masa kini, saudara. Nanti kita akan lihat kisah rasul-rasul. Setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, kita akan lihat mereka tetap menaati perintah Lukas 10 ayat 9. Mereka tetap menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan kuasa, otoritas, dan tenaga. Lukas 9 ayat 6. Mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Masa kini, kita seharusnya tetap menjalankan itu, saudara-saudari. Apalagi di Indonesia, di mana banyak sekali desa-desa belum dijangkau. Doa saya ialah di antara kalian yang mendengar, yang menerima pengajaran ini, ada yang hatinya tergerak sekali dan ingin pergi, ingin menaati perintah Tuhan, ingin pergi menjangkau suku-suku yang masih belum dijangkau, yang terpencil itu. Saya harap Roh Kudus mengharu hatimu pada saat ini. Lukas 10 ayat pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Mereka ini tidak termasuk rasul-rasul, saudara. Ini murid-murid biasa seperti saudara dan saya, saudara. 7 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Sekarang ini bukan ke-12, tapi ini ke-70 murid. Ke-70 murid ini tidak termasuk rasul-rasul, saudara. Mereka ini termasuk murid biasa, seperti saudara dan saya. Kita murid biasa. Terus, Yesus perintahkan ke-70 murid ini, ayat 9, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Inilah yang diperintahkan kepada 70 murid yang bukan rasul-rasul, yang murid biasa mereka, tapi mereka tetap diperintahkan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Bukan mendoakan orang-orang sakit di situ. Jadi saudara,
mulai saat ini jangan hanya mendoakan orang sakit saja. Harus menyembuhkan orang sakit. Sebagai buktinya, Yesus itu Mesias. Mesias yang akan datang. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi begini saudara, sebelum saudara kabarkan Injil, seharusnya menyembuhkan orang sakit dulu. Menjalankan mukjizat dulu sebelum kabarkan Injil. Itu hasilnya jauh lebih besar. Amin saudara. Artinya, kuasa atau otoritas menguasai sakit penyakit dan setan-setan juga diberi kepada ketujuh murid, ke-70 murid itu juga yang termasuk murid biasa. Murid biasa juga diberi kuasa dan otoritas. Kuasa otoritas ilahi untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menjalankan mukjizat-mukjizat. Sudah diberi kepada kita murid biasa. Bukan kita yang bukan rasul-rasul. Kita murid biasa. Juga sudah diberi kuasa dan otoritas ilahi ini, saudara-saudari. Ke-70 murid itu mewakili kita semua. Yaitu murid-murid Yesus masa kini yang biasa. Yang tidak termasuk rasul-rasul. Kita bukan pendeta yang dahsyat, yang di TV. Kita hanya murid yang yang tidak punya nama, yang tidak terkenal. Tapi kita sudah diberi haleluya kuasa dan tenaga ilahi ini untuk menjalankan mukjizat, membawa jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan, membawa saudara-saudari kita kepada Tuhan. Kita semua sudah diberi kuasa otoritas ilahi. Semua sudah punya kuasa otoritas ini daripada Tuhan. Kita semua diperintahkan oleh Tuhan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Bukan hanya penginjil yang terkenal saja, tapi kita semua murid-murid diperintahkan menyembuhkan orang sakit karena sudah diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kita semua diperintahkan memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya. Semua murid Yesus diperintahkan menyembuhkan orang sakit, beritakan Injil kepada orang yang belum percaya. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali tidak melalui aku. Wah, itulah Injil. Dan kita harus mengerti bagaimana kasih bukti tentang kebenaran itu, yaitu Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa yang di surga. Kami sudah diberi kuasa untuk memberi bukti kepada orang yang belum percaya bahwa Yesus memang anak Allah, Mesias yang akan datang. Terus Yesus berkata, ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Maksudnya mujizat-mujizat dahsyat yang dewa-dewa atau kepercayaan atau ilmu mereka tidak bisa jalankan. Saudara-saudari sudah diberi kuasa dan tenaga ini untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan Yesus jalankan sebagai bukti kepada mereka yang menyembah dewa-dewi, yang punya kepercayaan yang lain, yang pakai ilmu. Saudara akan menjalankan mujizat-mujizat yang mereka tidak bisa jalankan. Dan banyak di antara mereka akan bertobat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pada akhir zaman ini, saudara-saudariku yang kekasih Yesus lagi menggenapi janji ini. Satu tentara lagi diangkat, semuanya sudah diajar bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Yesus lakukan sebagai buktinya. Dialah satu-satu jalan kepada Bapa kami yang di surga. Itulah yang kita sekarang mengajar saudara-saudari melakukan. Itulah
Mujizat-mujizat yang dukun-dukun tidak bisa jalankan. Kita sekarang belajar melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan cara yang persis sama dengan yang Yesus jalankan. Tetapi sampai hari ini, kita jarang menyembuhkan penyakit dengan efektif karena cara kita dicampur dengan tradisi kita. Kita pakai doa, pakai proklamasi, pakai deklarasi, pakai nyanyi-nyanyi, pakai puji-pujian, campur dengan tradisi kita. Lihat apa yang Yesus katakan Markus 7 ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu. Nah, adat istiadat di sini sebenarnya tradisi kita. Itu yang dimaksudkan tradisi kita. Perintah Tuhan yang mana yang kita selalu abaikan masa kini? Perintah ini yang ada di Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Itu diperintahkan oleh Tuhan. Dan perintah itu kita selalu abaikan pada masa kini. Kita abaikan perintah Tuhan iaitu sembuhkanlah orang sakit untuk berpegang pada tradisi kita iaitu mendoakan orang sakit saja. Saudara-saudari, mari kita bertobat. Bertobat dari mengabaikan perintah Tuhan iaitu sembuhkanlah orang-orang sakit dalam rangkanya penginjilan. Kita harus bertobat, saudara-saudari. Saya ingin sampaikan beberapa laporan dari pekerja terlatih kami di India. Ada beberapa lagi. Ada orang namanya Guru Munda diserang oleh roh jahat pada waktu dia lagi di ladang. Setelah itu selama beberapa hari dia menjadi buta dan juga sakit demam. Istrinya dan keluarganya sama sekali bingung. Kebetulan pekerja-pekerja tantangan Elia tinggal dekat mereka dan tetangga-tetangga mereka menasihati mereka supaya panggil mereka ke rumah. Jadi mereka datang dan dengan otoritas melayani guru dalam nama Yesus. Mereka keluar perintah kepada setan itu. Dia segera dilepaskan dari setan itu dan penglihatannya pun dipulihkan. Demamnya juga hilang. Guru dan abangnya serta seisi keluarga mereka menjadi percaya kepada Yesus. Setelah mujizat terjadi, baru mereka percaya. Akibat sakit jantung keras, seorang ibu tidak bisa bangun dari tempat tidur selama seminggu. Dan di desanya tidak ada perubatan. Tetapi puji Tuhan, pada waktu COVID-19, pekerja-pekerja tantangan Elia masuk ke desanya. Pada saat mereka melayani dia dalam nama Yesus dengan otoritas, dengan keluar perintah, jantungnya sembuh secara ajaib. Sekali lagi, mereka tidak pakai karunia kesembuhan. Saya tidak pernah mengajar karunia kesembuhan kepada mereka. Tidak pernah, saudara. Hanya mengajar otoritas saja. Dan jantungnya sembuh secara ajaib. Mereka sekeluarga menerima Yesus. Ya. Kalau mujizat sudah terjadi, lebih mudah mereka mau percaya kepada Yesus. Baik orang Hindu, orang Buddha, orang Muslim, semua. Nanti saya kasih kesaksian. Selama 2 bulan, orang namanya Jadu 5 sakit dari diabetes yang gawat. Pada suatu hari keadaannya berbahaya sekali karena kadar gula di darahnya tinggi sekali. Sebelum berangkat ke rumah sakit, keluarganya panggil pekerja kami yang cepat-cepat pergi ke rumahnya. Pada waktu dia melayani, Jadu dalam nama Yesus dengan otoritas. Dia dijamah oleh Tuhan. Dan dia bisa merasakan keajaiban terjadi dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari,
kadar gula darahnya kembali normal. Seisi keluarganya percaya dan menerima Yesus. Saudara-saudariku, sejak tahun 2018, ada ribu-ribuan kesaksian seperti itu yang dari India. Ribu-ribuan. Di situs kami, di website kami, ada kira-kira 700 kesaksian seperti tadi dari India. Boleh cari, boleh baca, tapi semuanya dalam bahasa Inggris, minta maaf. Tapi boleh pakai Google Translate aja. Ya. 700 kesaksian seperti tadi dari India, kebanyakannya. Dalam jangka waktu 4 tahun, mulai 2018 sampai hari ini, sudah ada lebih dari 1.100 gereja rumah yang baru di India. Di tempat yang keras terhadap Injil. Di mana ada Hindu yang fanatik. Di Indonesia, kalian yang sudah dilatih seharusnya dan akan menghasilkan penuaian yang sama. Amin. Amin. Itulah tujuan pelatihan ini, saudara-saudariku. Laporan dari Indonesia. Dalam jangka waktu 18 tahun, lebih dari 6,000 orang Sunda di Jawa Barat menerima Isa lewat hamba Tuhan yang kami latih namanya Pak Elias. Kalian tahu kalau suku Sunda paling keras terhadap Injil, paling susah diinjili, paling susah dibawa kepada Tuhan. Tapi karena mujizat, lebih dari 6,000 orang Sunda percaya kepada Isa. Nah, menurut Pak Elias yang memimpin di situ yang kami latih, ujung tombak yang dipakai untuk menjangkau orang Sunda adalah otoritas menguasai sakit penyakit dan setan-setan yang menghasilkan mujizat-mujizat yang dahsyat yang disaksikan oleh orang Sunda, membawa begitu banyak dari antara mereka percaya kepada Isa. Orang mati telah dibangkitkan. Nanti ada videonya, bukan hari ini, lain minggu, tapi ada videonya. Orang Sunda dibangkitkan. Setelah menjalankan mujizat, Pak Elias memakai kontekstualisasi dalam penginjilan. Nah, apa itu kontekstualisasi? Begini ya. Kita tidak suruh mereka, yaitu orang Muslim, pindah agama, masuk agama Kristen menjadi orang Kristen. Tidak. Di Indonesia banyak orang Kristen, saya percaya banyak belum selamat. Ya, bukan agama yang menyelamatkan kita, bukan KTP kita yang menyelamatkan kita, tapi iman di hati, pengakuan dari mulut, itu yang menyelamatkan kita. Jadi kita enggak suruh mereka masuk agama Kristen. Mereka jadi pengikut Isa Al-Masih, bukan orang Kristen. Belum tentu kita diselamatkan dengan masuk agama Kristen, itu jelas. Banyak orang Kristen belum selamat, hanya Kristen KTP saja. Kita tidak suruh mereka datang ke gereja tiap hari Minggu. Tidak. Nanti gerejanya dibakar. Lebih baik jangan. Sebaliknya, kita memuridkan mereka di tempat yang tidak disebut gereja. Mungkin di rumah-rumah atau di community center. Ya. Pokoknya jangan di tempat yang disebut gereja. Kalau kita sebut gereja, mereka itu marah. Setelah itu, mereka diutus kembali kepada masyarakat mereka sendiri sebagai saksi Isa Al-Masih. Jadi begini, mereka tetap Islam, menurut KTP-nya tetap Muslim. Ya. Jadi mereka enggak diusir. Mereka tetap di dalam komunitas mereka. Dan sebagai orang Muslim, mereka bisa bersaksi kepada tetangga mereka, kepada keluarga mereka. Karena mereka tetap Muslim, tapi Muslim sudah lahir baru. Ya. Nah, di website kami ada pengajaran tentang menjangkau saudara sepupu kita. Kalau ingin membacanya, minta presentasi ini, nanti saya kirim, nanti cari halaman ini, diklik, nanti ada pelajarannya bagaimana menjangkau saudara sepupu kita. Nah, minggu depan sesi 2. Kita belajar otoritas dan tenaga kesembuhan. Apa itu tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan
orang sakit itu untuk minggu depan. Ya. Jadi harap bisa datang minggu depan. Waktunya sama, Zoom-nya sama, semua sama, waktunya sama. Nah, ini satu pengumuman, bulan Agustus yang mendatang ini, tahun ini, kami akan datang ke Indonesia untuk mengulangi pelatihan tantangan Elia ini untuk murid-murid Yesus yang sangat serius. Ya, begini, seperti saya katakan tadi, kalau saudara ingin betul-betul menyembuhkan orang sakit secara nyata, membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan, ya pelatihan ini harus diulangi berkali-kali sampai masuk ke hati kita. Ya, jadi kita akan datang lagi bulan Agustus ini. Pelatihan ini diulangi lagi. Kita nggak tahu di mana, mungkin di Bali, di Pontianak. Ya. Dan kita ingin tahu siapa yang mau diutus menjangkau suku-suku terpencil untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia. Kami datang untuk mereka yang mau diutus menjangkau suku-suku terpencil di Indonesia. Bulan Agustus. Nanti ada pengumuman lebih lanjut. Ya. Situs kami www.elijahchallenge.org. Kalau ingin baca kesaksian kami, itu menari di tepian bumi selama 9 tahun di pedalaman Kalimantan Barat, ya kirim email saja, elijah003@gmail. Nanti saya kirim bukunya. Itu sebetulnya bukan buku, tapi file, ya PDF file. Menari di tepian bumi selama 9 tahun. Kami menari di pedalaman Kalimantan Barat, menyaksikan banyak mujizat, banyak orang bertobat. Ada sedikit gagal juga karena waktu itu saya masih muda, baru percaya kepada Yesus. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi sampai ketemu minggu depan, ya, balik kembali. Nah, begini, saya ingin menjalankan demonstrasi, ya, begini. Sebentar, ya, sebentar. Saya mau melayani orang yang sakit jantung. Sakit jantungnya mungkin ada sakit dadanya. Mungkin kurang bisa bernafas, kurang tenaga. Artinya sakit jantung itu nyata sekali, terasa sekali. Nggak ada tenaga, kurang bisa bernafas. Atau itu debatannya mungkin nggak normal, ya. Jadi kalau ada yang mau disembuhkan dari sakit jantung, nanti maju ke depan, ya. Kalau nggak ada, saya mau melayani yang sakit pinggang, sakit lutut, ya. Kita pilih yang sederhana dulu. Untuk demonstrasi kita pilih yang sederhana, yang lebih gampang, supaya saudara-saudari bisa menyaksikan hasilnya, ya. Jadi sekarang saya akan unmute semua, tunggu. Sekarang kalau mau dilayani boleh unmute dan buka suara aja, bilang kalau ada yang sakit jantung, itu coba dulu. Ada yang sakit jantung yang ingin disembuhkan, boleh unmute, terus ya, Pak. buka suara. Ya, silakan. Juga mau spotlight juga. Perkenalkan, saya Frankie. Frankie, Saya ya. ada aritmia jantung, kemudian pinggang memang sering sakit, mungkin kata dokter karena pengaruh ada aritmia jantung. Juga dari dokter itu lutut sebelah kanan ini ada pengapuran. Oke. Kita mulai dengan jantung aja. Apakah akibatnya kurang bisa bernafas, kurang tenaga? Ada nggak begitu? Iya, betul. Betul. Jadi ada kegiatan yang Frankie tidak bisa jalankan. Misalnya lari-lari nggak boleh, ya? Ya, nggak boleh capek. Ya. Angkat barang yang berat nggak boleh, ya? Nggak boleh, iya. Ya. Begini, kita akan layani sama seperti Yesus melayani pakai otoritas dan tenaga kesembuhan. Setelah itu kita mau tes
Kita mau sembuh nyata. Bukan sembuh oleh iman saja, tapi sembuh nyata. Kalau sembuh nyata harus ada buktinya. Betul enggak? Jadi nanti saya mau, Frankie, kita mau tes. Coba angkat barang. Atau coba lari-lari. Lihat bagaimana hasilnya. Ya. Nah, Frankie percaya tidak? Yesus akan menyembuhkan Frankie. Percaya tidak? Percaya. Ya. Percaya. Bagus. Juga Frankie juga orang percaya, betul? Yang lahir baru, betul? Ya. Nah, biasanya salah satu syarat untuk orang percaya disembuhkan ialah kita mengampuni orang lain. Tidak boleh di hati ada kepahitan atau tidak pengampunan terhadap orang lain. Itu jelas ya. Jadi semua tidak ada kepahitan di hati. Amin. Kalau ada kepahitan, orang percaya nggak bisa sembuh. Ya. Nah, kalau Frankie orang belum percaya, tidak ada syarat. Tapi bagi orang yang sudah percaya, kita ada tanggung jawab di depan Tuhan, jadi ada syarat. Kita harus mengampuni orang lain. Jadi itu syarat itu sudah digenapi ya. Jadi di hati Frankie tidak ada kepahitan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, begini. Biasanya pada waktu Yesus melayani orang sakit, dia sering meletakkan tangan atas orang sakit itu. Pernah ada orang bisu yang dilayani oleh Yesus. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kenapa? Supaya mengalirkan tenaga kesembuhan langsung ke telinganya untuk membukakannya supaya dia bisa mendengar. Ya. Jadi, apakah Frankie sendirian atau orang lain? Ada orang lain di situ? Ada. Kalau ada istri yang sudah percaya, saya mau orang lain menumpangkan tangan atas Frankie. Puji Tuhan. Siapa itu? Istri ya? Ya. Istri. Jadi ibu juga percaya kepada Yesus, betul? Ya. Jadi ibu termasuk murid Yesus. Ya. Nah, jadi menurut Alkitab, orang percaya boleh meletakkan tangan atas orang sakit, ya, untuk menyembuhkan mereka. Nah, ini bagus. Ini bagus ya. Nah, tangannya diletakkan di atas jantungnya. Di mana jantungnya, Pak Frankie? Kira-kira di mana? Di situ bagus ya. Nah, itu untuk mengalirkan tenaga kesembuhan. Saya belum mengajar tenaga kesembuhan itu untuk minggu depan. Tapi pada waktu kita meletakkan tangan atas orang sakit, tenaga kesembuhannya mengalir untuk menyembuhkan jantungnya. Ya. Nah, Yesus juga keluar perintah, ya, jalankan otoritas. Jadi di samping itu kita juga keluar perintah seperti begini. Dalam nama Yesus, jantungmu sembuh. Kira-kira begitu. Nanti saya keluar perintah, ya. Dan waktu saya keluar perintah itu langsung kepada jantung, bukan kepada Tuhan. Itu bukan doa, itu langsung kepada jantung, ya. Jadi ibu begini, nanti ibu ikut saya. Pak Frankie juga. Kalian berdua ikut saya kata ini kalian ikut. Ya. Dan waktu keluar perintah itu, lebih baik lihat kepada jantung. Ya, nanti. Karena perintah ini diarahkan kepada jantung. Betul tak? Jadi kita harus lihat kepada jantung. Amin. Jadi ini bukan doa, ini bukan nubuatan, ini perintah langsung kepada jantung. Jadi kita mau lihat kepada jantung kita. Dan waktu kita keluar perintah, jangan bimbang. Nggak boleh bimbang. Tidak boleh bimbang. Ya. Harus keras. Karena itu musuh. Betul nggak Pak Frankie? Itu sakit jantung musuh. Sakit itu mau membunuhmu. Betul nggak? Itu satu pembunuh. Mau membunuh kita. Jadi itu termasuk musuh yang kita harus hancurkan. Amin. Dengan keluar perintah dalam nama Yesus. Sembuh. Boleh begitu ya. Nah, bagus. Jadi saya mau supaya semua ikut saya. Semua ikut. Kalau mau buka mic, silakan buka mic. Ikut saya keluar perintah. Waktu kita keluar perintah, dengan imannya memindahkan gunung. Kita akan menghardik. Masih ingat? Yesus menghardik setan itu? Masih? Yesus menghardik demam itu? Demikian juga. Kita menghardik sakit jantung ini. Sama. Menghardik dalam nama Yesus. Okay?
Sudah siap. Nah, jadi saya tidak akan doa dulu. Kalau mau, saya bisa berdoa dulu. Tapi saya percaya Pak Frankie dan Ibu sudah banyak berdoa, ya. Sudah banyak berdoa, mungkin tidak perlu lagi. Jadi kita langsung keluar perintah saja. Amen. Kita mulai, ya. Jadi Ibu sekarang lihat kepada jantung, lihat. Nah, sekarang kita keluar perintah langsung kepada jantung. Ikut saya. Enggak usah tutup mata. Jangan tutup mata. Sekarang kita menyerangi musuh. Mata terbuka, menatap musuh. Sudah? Nah, sekarang semua ikut saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jantung ini sembuh. Jantung ini sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit, pergi. Sakit penyakit, pergi. Jantung ini sembuh. Jantung ini sembuh. Berdebar dengan normal. Berdebar dengan normal. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah mengalir dengan normal. Normal. Jantung ini sembuh. Jantung ini sembuh. Pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulih total. Total. Berdebar dengan normal. Sekarang. Berdebar dengan normal. Sekarang. Jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Ya, sudah. Ibu, boleh lepas tangan. Pak Frankie, ada merasakan apa pada waktu dilayani? Ada perasaan apa? Memang sebelumnya tadi kan angkat jemuran 3 ember kalau tidak salah. Di sini sudah rasa tidak enak. Kayak ada rasa tidak enak. Tapi tadi kayak gimana ya? Kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu, betul. Iya. Kemudian tadi waktu didoakan, sekarang saya sudah bisa tidak rasakan ganjalan itu lagi. Kayak ada cekot-cekot terasa kayak berdenyut. Puji Tuhan. Nah, coba ada barang yang berat boleh diangkat. Yang tadi tidak bisa, sekarang coba. Oh iya, sebentar Pak. Iya. Nah, pakai itu sih pendek Pak. Cukup berat itu, ya. Coba diangkat, turun naik. Oh, internetnya kurang stabil ini. Iya, mungkin jaringan di tempat dia, Bapak. Bagaimana, Pak Frankie? Kedengaran nggak, Pak Frankie? Ibu masih ada? Dengar, Pak, dengar. Kurang dengar. Bagaimana? Ada, itu yang pegang handphone saya. Bagus. Sekarang bagus. Puji Tuhan. Tidak lagi terasa cekot-cekot itu di jantung depan saya. Tadi tembus sampai belakang, Pak. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang Pak Frankie coba jogging sedikit. Jogging. Lari-lari gitu. Coba jogging ya, lari-lari, jogging. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Dalam nama Yesus, kuat, sembuh total. pulihkan dalam nama Yesus. Bernapasan normal. Dalam nama Yesus Kristus. Normal. Normal, jantung normal dalam nama Yesus Kristus. Sembuh. Dalam nama Sembuh. Dalam nama Yesus. Total. Sembuh total. Penyakit tidak boleh balik lagi. Yesus menyembuhkanmu, Pak Frankie. Bagaimana rasanya? Ya, Pak. Bagus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tidak rasa sakit di sini sama di belakang. Haleluya. Haleluya. Nah, puji Tuhan ya. Ini buktinya firman Tuhan itu benar. Amin. Yang kita belajar tadi dari firman Tuhan itu berlaku sampai hari ini. Cuma jangan ikut tradisi lagi, ikut firman Tuhan. Amin. Nah, Pak Frankie, Ibu begini. Terima kasih, Pak. Ya, begini ya. Sebentar. Kadang-kala sakit penyakit bisa dia mau balik. Kadang-kala begitu ya. Musuh nggak senang diusir. Kadang-kala dia mau berbalik lagi. Jadi kalau dia mau berbalik lagi, langsung ditangking, dihardik dalam nama Yesus.
Amin. Dalam nama Yesus. Berbuat yang sama. Amin. Kalau merasa sakit lagi, dalam nama Yesus, pergi. Dalam nama Yesus. Amin. Itu diulangi lagi. Kalau penyakit itu berani balik, diulangi lagi. Sama saja. Jalankan otoritas dengan tenaga kesembuhan. Amin. Dan biar Pak Frankie bersaksi kepada yang belum percaya. Ya. Yang menyembuhkan saya adalah yang mengampuni dosa. Yang berkuasa mengampuni, yang berkuasa menyembuhkan orang sakit adalah yang berkuasa mengampuni dosa kita dan memberi hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Jadi Pak Frankie sekarang mulai hari ini makan yang benar ya. Makanan harus benar, harus sehat dan banyak latihan, banyak gerak badan. Mungkin ke gym ya untuk menggerakkan badan kita supaya ada exercise ya. Jadi sekarang sudah sembuh, dijaga dengan baik, Jangan sampai balik kembali. Amin. Okey. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Nah, okey. Nah, saudara-saudari, begini ya. Itu buktinya bahawa firman Tuhan itu benar ya. Nah, begini ya. Sebentar lagi saya akan pergi, tapi kalau ada yang lain lagi yang mau disembuhkan, nanti Pak Manuel dan Pak Aranggi mereka bisa melayani. Amin. Amin. Kalian yang melayani aja. Saya pergi, saya mau makan pagi. Sekarang kalian yang melayani. Pak Manuel, Pak Aranggi pakai cara yang sama dan pasti banyak lain lagi yang akan disembuhkan. Okey. Puji Tuhan. Pak Aranggi, Pak Manuel, manakah kalian? Di sini, Pak. Mana kalian? Pak Aranggi karo Pak Manuel. Lagi. Pak Manuel karo Bu Sopo itu adalah